Halo, selamat datang di video 6 Sunny Day. Ini adalah video terakhir dari rangkaian video pengenalan fitur-fitur Sunny Day. Kalau Anda pengen tahu lebih jauh, Anda bisa mengajukan free trial atau Anda juga bisa nanti melihat video-video konten kita yang lainnya yang lebih detail membahas tentang bagaimana kita menggunakan fitur-fitur tersebut. Di video 6 ini kita akan menunjukkan fitur-fitur yang bisa membantu kita untuk melakukan loyalty program atau retention ya. Jadi intinya adalah membuat pelanggan kita beli dan beli lagi dan bahkan mungkin ngajak orang lain. Ya, jadi dia pembeli yang loyal karena memang servis kita bagus dan produk kita bagus. Yuk, kita akan lihat fitur-fitur itu di Sunny Day. Langsung aja. Oke, untuk membuat loyalty program, sebelum itu kita akan bahas dulu nih, tujuan kita membuat loyalty program apa nih, kan gitu. Jadi, contoh apakah kita pengen ngasih reward mereka yang sudah beli lebih dari 5 juta. Nah, itu harus jelas tuh, karena itu nanti akan menentukan data apa yang harus kita simpan di kontak tersebut. Kita ke sini dulu ke menu kontak. Di sini adalah data pelanggan kita, terus seperti itu ya. Dan kita harus menyimpan data yang nanti akan kita gunakan untuk loyalty program. Kalau kita lihat di sini, datanya ada nomor telepon ya, nama, nomor telepon, email, dibikin kapan akunnya, terus last activity-nya kapan, terus ada teks di sini. Nah, mungkin kalau lebih jauh kita bisa ngeliat di sini ada banyak sekali ini datanya. Dan ada data-data yang tambahan ya, data-data ada yang bawaan dan ada yang tambahan. Nah, saya akan menjelaskan apa itu data-data tambahan dan data-data bawaan. Ketika Anda menggunakan Sunny Day sudah menyediakan kolom-kolom ini ya atau field ya, field di mana dia melekat kepada kontak tuh. Jadi contoh ada nama saya, nama, ya nomor telepon, email, alamat lengkap gitu. Nah, sementara kalau kita mau bikin loyalty program, kita butuh data yang mungkin sebelumnya tidak di-provide oleh Sunny Day. Apa itu? Data total belanja. Nah, bagaimana kalau seandainya kita pengen punya data total belanja si pelanggan? Total belanjanya berapa kali, volume jumlah belanjanya ya, jumlah belanjanya, nominalnya berapa kali yang dibelanjakan, total belanja, sama frekuensinya ya, frekuensinya atau jumlah transaksinya berapa kali. Terus mungkin ulang tahun. Nah, itu kan data-data yang bisa kita gunakan sebagai modal untuk melakukan loyalty program. Contoh loyalty programnya adalah buat pembelian yang lebih dari mencapai 10 juta akan dapat kupon, akan dapat free, akan dapat diskon apapun itu. Terus mungkin kita mau bikin program tier membership ya. Untuk pemilihan 5 sampai 10 juta ya statusnya adalah silver gitu ya. Mungkin untuk 10 sampai 15 juta gold ya, atau setelah itu platinum dan seterusnya. Nah, itu adalah program-program loyalty dan program-program membership yang bisa kita lakukan. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya datanya. Nah, sekarang bagaimana cara bikin datanya? Sementara di Sunny Day data itu tidak ada kolomnya, kan gitu. Bukan tidak ada sebenarnya, ada, disediakan, tetapi nanti di custom sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, justru di situ. Jadi ketika data itu, kalau kita di sini kan kita nggak ada tuh, ya, total belanjanya dia berapa, ya, ini hanya data-data diri. Nah, makanya kita harus bikin kolom dulu, ya, kolom ini, field, ya, untuk mengisi data tersebut. Kita tinggal masuk ke sini, kita tinggal custom field, karena nanti datanya adalah data belanja atau data total belanja, makanya kita pilih monetary mungkin ya, atau number. Apapun itu ya, silahkan gitu kan. Next ya kan, terus mungkin nanti kita kasih nama ya, namanya apa, kolomnya, kolom LTV gitu ya, atau mungkin kolom jumlah transaksi belanja. Nah, ketika kita sudah create ya, kita akan cek di sini, di kontak. Nah, nanti kita akan ada tuh, contoh umpamanya, maksudnya kolomnya sudah ada, tapi belum ada isinya kan gitu kan. Nah, ini nanti dia akan nempel di sini tuh, yang kita bikin ya, custom field tadi. Nah, ini nama grup ya, grup. Nah, nanti ketika kita sudah bikin, akan muncul di situ. Namanya, tadi kolomnya adalah kolom total belanja ya. Nah, sekarang setelah kita punya kolom total belanja, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya akan kasih contoh ya, mungkin contoh realnya sedikit aja. Nah, ini ada nih. Ini contoh di sini kan. Ini ada di sini total belanja, jumlah transaksi segala macam ya, karena kita sudah bikin custom field-nya. Nah, sekarang kalau field-nya sudah ada kan, ibaratnya tempat untuk naruh datanya udah ada, berarti kita tinggal bikin di automation-nya. Automation-nya adalah kita kasih perintah kepada Sunny Day untuk mengisi kolom tersebut.
Ya, isi dengan data-data apa? Data total belanja, total uang yang sudah di-spend oleh si pelanggan gitu. Caranya bagaimana? Berarti kan kita nyuruh si Sanide untuk melakukan matematika tuh, ya kan? Tolong tambahkan, tolong tambahkan. Nah, silakan nanti berarti kita ngasih perintah. Sanide, nah, perintahnya jika, triggernya adalah jika ada pembayaran, maka jumlahkan pembayaran itu dan masukkan hasilnya di kolom ini gitu. Jika ada pembayaran oleh customer A, kan gitu kan, jumlahkan gitu. Nah, makanya terus Sanidi mikir, oh, pembayaran itu apa? Pembayaran itu berarti invoice tuh. Nah, berarti salah satunya lewat invoice. Makanya triggernya adalah invoice, invoice receive gitu. Invoice kenapa nih? Kalau ada invoice yang dengan status apa umpamanya, jangan send ya, dengan status paid. Nah, setiap invoice paid ya kan, save aja. Maka lakukan hitungan matematika, lakukan math operation. Nah, di sini ada math operation, lakukan math operation. Dan dia nanya di field yang mana, ya kan? Fieldnya custom field tadi kan? Karena kita bikin custom kan fieldnya. Saya matematikanya di kolom yang mana? Kolom yang tadi saya bikin. Apa namanya? Tadi umpamanya total belanja LTV gitu ya. Tolong lakukan belanja. Apa yang harus saya lakukan? Tambahkan, ya kan gitu. Tambahkan jumlahnya di kolom ini. Kalau ada invoice 500.000, kamu terima duitnya, terus tambahkan di kolom LTV gitu. Terus dia nanya dong, nilainya berapa? Nah, nilainya sesuai dengan apa yang ada di invoice. Di sini kan kita bisa, ini custom value namanya. Invoice, total amount kita pilih. Jadi, kita ngasih tahu bahwa angkanya sejumlah dengan apa yang tertera di invoice. Selanjutnya select field. Terus nanti hasilnya taruh di mana ya? Taruh di LTV juga. Nah, nanti kita tinggal pilih di sini LTV gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah contohnya bagaimana Sanide bisa memprovide data, menghasilkan data yang bisa digunakan sebagai modal untuk loyalty program. Jadi data itu adalah data akumulasi belanja, ya kan, akumulasi kedatangan mungkin, atau mungkin pembelian atas produk tertentu. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan mudah di Sanide. Nanti kita akan bedah jauh lagi, apalagi capability yang bisa dilakukan oleh Sanide. Oke, video ke-6 ini adalah video terakhir dari serial pengenalan fitur-fitur Sanide. Segera ajukan free trial untuk bisa merasakan dan untuk bisa mencoba fitur-fitur tersebut. Selama masa free trial, Anda juga bisa meminta bantuan dari kita, asisten ya, dan kita akan dengan senang hati untuk memberikan tutorial bagaimana mengoptimalkan fitur-fitur Sanide untuk meningkatkan level bisnis Anda. Jadi bisnis Anda Sanide tidak hanya membantu dari sisi operasional, tapi juga dari sisi komersial. Sampai jumpa di video-video kami yang selanjutnya.